Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan dan keistiqomahan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, memberikan motivasi kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalan menuju surganya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, bagi kita, memberi kabar gembira bagi kita, entah kita faham atau tidak. Ya, yang dianggap adalah kita duduk di majelis ilmu, baik faham atau tidak kita dapat pahala, baik ngelamun atau tidak kita dapat pahala. Ya, bahkan seluruh penduduk langit dan bumi memintakan ampun bagi orang yang mengetahui ilmu agama, bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, pada kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan Ibn Fauzan hafizahullah. Kita masih bab zikrur riya wa sum'ah. Itu bab yang berkaitan dengan riya dan sum'ah. Jadi kita sampai pada hadis innamal a'malu binniyat, ya. Walahuma qala al-musannif rahimahullah. Walahuma, dan diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia, ya, itu bergantung dengan apa yang ia niatkan. Ya. Ini penting bagi kita. Apapun aktivitas kita, baik aktivitas tersebut aktivitas yang sifatnya mubah maupun sunnah ataupun wajib, maka hendaklah kita meniatkan setiap aktivitas kita yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidur, ya. Tidur bisa bernilai ibadah apabila kita meniatkan sebelum tidur, kita berniat agar kita bisa bangun salat malam. Qadarullah, kita kebelabasan sampai waktunya subuh. Jadi kita nggak bisa sholat malam, ya, kita nggak bisa sholat malam karena kebelabasan sampai subuh. Maka ketika tidur itu kita dicatat sebagai orang yang sholat malam, ya. Nah, karena niat di sini, ya. Begitu pula kita makan hukumnya mubah. Kalau berlebih-lebihan bisa makruh sampai bisa derajat ke haram. Tapi hukum asalnya makan adalah mubah. Tapi ketika kita makan, kita niatkan, ya, untuk agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kuat, ya, maka makan tersebut, ya, bergantung dengan ibadahnya. Misalkan ibadah, apakah ibadah tersebut wajib atau sunnah. Kalau ibadah tersebut wajib, maka makan menjadi hukumnya wajib, ya. La yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Apabila sesuatu tidak sempurna dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya, ya, wajib.
Contohnya wudu, hukum asalnya sunnah. Apabila salat tidak sah kecuali dengan wudu, maka wudu hukumnya wajib kalau mau kita salat. Nah, jadi para ulama membuat kaidah la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Nah, dari hadis ini ya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah beliau mengatakan yu'khadhu min hadzal hadis anna al-ibrata laysat bi suratil amali wa innamal ibrata bin niyati wal qasdi. Ya. Dalam hadis ini bisa diambil faedah yang mana sesuatu yang dianggap itu bukan bentuk amalnya. Wa innamal ibratu ya, sedangkan yang dianggap adalah niat dan tujuannya. Ya, faqad takunu suratul amali jayyidatan wa hasanah walakin niyyata sahibihi fasidah wal iyad billah. Ya, terkadang bentuk amal seseorang itu baik dan Masya Allah kelihatannya dia ikhlas. Nah, walakin akan tetapi niat pelakunya adalah rusak. Ya, nah, dan ini nanti penting sekali, ikhwan, bagi terutama thalabul ilm, ya, bagi muallim, bagi guru, ya, nasihat untuk pribadi saya sendiri dan kepada antum semuanya, bagi penuntut ilmu semuanya, ini akan ada hadis-hadis ini yang berkaitan dengan ini, agar kita bisa mengikhlaskan niat, ya, dalam mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu. Nah, kita lanjutkan, ya. Wa yadkhulu fi hada, dan masuk dalam perkara ini as-salatu wa shadaqatu wal hajju wa ghairu dzalika minal amali allati zahiriha anha amalun salihun ma'a fasadi niyyati sahibiha. Ya, termasuk salat, sedekah, haji dan yang lainnya. Ya. Yang mana nampak seseorang ketika melakukannya, ya, merupakan orang yang melakukan amal saleh. Masya Allah. Iklan. Kajian offline ada iklannya ternyata. Kira kajian online aja. Barakallahu fik. Baik, afan. Ya. Suatu amal yang nampaknya dia adalah amal yang saleh. Ya. Akan tetapi dirusak oleh niat pelakunya. Fala fa'idata min kulli hadhil a'mal allati hadza huwa halu sahibiha, maka tidak ada faedah, ya, dari setiap amalan ini yang mana pelakunya tidak ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal a'mala binniyat, karena amal perbuatan itu bergantung dengan niatnya. Walihada, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wa innama likulli imri'in ma nawa, ya, dan sesungguhnya setiap manusia, ya, itu bergantung dengan apa yang ia niatkan. Wa sababu hadzal hadis, sebab hadis ini, ya, hadis ini ada asbabul wurudnya. Kalau asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Ya, anna rajulan hajara ilal Madinah. Ya, ada seorang dari kalangan para sahabat, beliau hijrah ke Madinah. Wal hijrah amalun saleh. Ya, hijrah itu perkara atau amal yang saleh. Walakin hadzal rajulu hajara min ajli an yatazawwaja imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Ya. Akan tetapi seorang berhijrah, ya, untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Nah, ini bagi penuntut ilmu juga sama. Ya, jangan antum anak tak nikah, tak mondok di pondok sana, ya, sebaiknya nanti dipek mantu oleh kiainya. Ya enggak, jangan. Ya, niatnya harus ikhlas mengharap pahala dari Allah. Ya, ikhlas dalam menuntut ilmu ada 4. Yang pertama, ia meniatkan menuntut ilmu itu adalah ibadah, mengharap pahala dari Allah. Yang kedua, ia meniatkan dalam menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan dari dirinya sehingga ia beramal di atas ilmu. Ya, yang ketiga, ya 3 ini ya. Ya, 3. 1, 2. Yang ketiga, yaitu ia meniatkan, ya, dalam menuntut ilmu untuk diamalkan. Yang pertama tadi ibadah, kemudian apa? Untuk mengangkat kebodohan, yang ketiga untuk diamalkan.
Dan yang keempat, untuk menghilangkan kebodohan dari yang lain, dari orang lain. Maksudnya apa? Untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Ini niat, ya. Orang yang niatnya lurus menuntut ilmu itu ada 4. Harus terkumpul 4 ini. Yang pertama, mengangkat kebodohan. Kemudian yang pertama adalah meniatkan ibadah, mengharap pahala dengan menuntut ilmu tersebut. Kemudian mengangkat kebodohan dari dirinya. Diniatkan untuk diamalkan ilmu tersebut. Ya, apabila dia niatnya bukan tidak untuk diamalkan, ya, untuk mendebat ulama misalkan, atau untuk berdebat, saya belajar untuk berdebat, maka ini bukan ikhlas karena Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man talabal ilma liyujariya bihi ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahun nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang tujuannya untuk mendebat ulama, aw yumariya bihi sufaha, atau meremehkan orang-orang bodoh. Orang-orang yang enggak tahu diremehkan. Ada SD negeri, misalkan, apa ini? Ya, gak ning pondok. Ini meremehkan dia. Ya, meremehkan orang-orang yang tidak tahu. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau untuk menarik perhatian manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adkhalahu Allahun nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Yang menuntut ilmu jalan tercepat masuk surga, ya, bagi siapa yang niatnya ikhlas. Ya, dan jalan tercepat menuju neraka bagi siapa yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, baik kepada diri saya sendiri maupun kepada antum semua, ataupun bagi anak-anak antum. Karena terkadang orang itu anaknya ikhlas, tapi orang tuanya tidak ikhlas. Mengapa? Ingin dipuji bahwasanya anaknya mondok di sini di situ. Ingin dianggap bahwasanya anak saya mondok harus begini dan harus begitu. Ya. Ini ditakutkan seperti itu. Padahal ya ikhlas adalah syarat utama diterimanya amal ibadah seseorang. Adapun syarat yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, jadi seorang hijrah ke Madinah bukan mengikuti Nabi, tapi ingin menikah dengan siapa? Ummu Qais. Ya, sama ya, ada orang dia ingin menikahi anaknya ustadz misalnya. Aku pengen nikah anaknya ustadz ini. Dulu waktu kecil misalkan, aku tahu anaknya beliau itu cantiknya masya Allah waktu kecil. Ya paling kalau sudah besar ini kayaknya ini masih tetap cantik ini. Ya, apalagi anaknya ustadz, apalagi sama-sama di pondok, maka saya harus ke pondok. Biar nanti ketika saya lulus, saya bisa melamar anak ustadz. Sudah tujuannya salah. Antum ketika mondok tidak dapat pahala, justru dapat dosa. Wal iyadzubillah. Niatkan ikhlas kita. Niatkan kita menuntut ilmu ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa qad hajara min ajli az-zawaj minha. Sedangkan ia hijrah tujuannya apa? Untuk menikah dengan Ummu Qais. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia itu bergantung dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Yaqsudu bihallah wa rasuluhu fa hiya maqbulah. Yang dimaksud adalah ketika ia hijrah mengharap berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah hijrah yang diterima. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, dan barang siapa yang hijrahnya tujuannya untuk dunia, ya, yang dia raih, atau perempuan yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya itu menuju kepada apa yang ia tujukan. Ya, maksudnya fa hiya laysat lillah, maka ini bukan karena Allah. Wa inna ma hiya lil mali aw li ajli zawat minal mar'ati allati hajara ilaiha. Ya, bahwasanya hijrah tersebut hanya untuk dunia dan untuk menikahi seorang wanita yang akan dinikahinya. Nah, jadi apabila sudah terlanjur kita
sudah menuntut ilmu tujuannya ingin mendapatkan wanita atau ingin yang lain, ya, dan sudah terlanjur, maka hendaklah kita rubah niat itu dari sekarang. Mengapa? Dan kita bertobat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Karena orang itu terkadang berpikir bahwasanya taubat itu dari dosa-dosa yang sifatnya nampak. Ya, contoh, naudzubillah min dzalik, orang berzina, dia bertobat. Orang mencuri, dia bertobat. Tapi jarang orang berpikir bahwasanya iya niatnya tidak ikhlas karena Allah, bahkan ini lebih besar daripada orang yang berzina. Mengapa? Karena ia memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Nah, dan ini perbuatan kesyirikan. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillah. Wali Muslimin, dari Imam Muslim. Ya. An Abi Hurairah marfu'an. Dari Abu Hurairah secara marfu'. Apa marfu'? Apa hadis marfu'? Apa? Mada? Ma mana hadis marfu'? Apa ramah? Baik, lumayan. Ya. Hadis marfu' itu hadis, yaitu hadis itu ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu', hadis itu ucapannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mauquf, saya ulang lagi, mauquf yaitu adalah ucapannya sahabat. Ya. Hadis mauquf ucapannya sahabat. Hadisnya maqtu', ya, artinya maqtu' terputus. Ya, ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bukan perkataan sahabat. Ini adalah perkataannya tabi'in. Ya, apabila ada hadis disandarkan kepada hadis hada maqtu', berarti dia ucapannya apa? Tabi'in. Atau mauquf, ini ucapannya sahabat. Kalau mursal, hadis mursal misalnya, berarti tabi'in mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, tabi'in mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal dia seorang tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Harus kurang satu sanadnya, yaitu para sahabat. Terus tabi'in harus dari sahabat ke Rasulullah, kan gitu. Tapi ini tabi'in langsung loncat menghilangkan satu sahabat. Berarti hadis ini namanya mursal. Hadis mursal dhaif, lemah. Baik. Ya, dari Abu Hurairah secara marfu', berarti ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Perhatian di sini. Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah thalathah. Sesungguhnya manusia pertama yang akan, ya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ada 3 orang. Rajulun ustushhida fi sabilillah. Seseorang yang syahid di jalan Allah. Yang pertama, fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu. Kemudian dia didatangkan fa'arrafahu ni'matahu. Kemudian ia disuruh untuk mengungkapkan nikmat-nikmat, diperlihatkan nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa'arrafaha, kemudian dia mengakuinya. Ya. Qala, kemudian dikatakan, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Ya. Qala, orang tersebut mengatakan, qataltu fi sabilika hatta qutiltu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari. Akan tetapi engkau berperang agar dikatakan engkau adalah orang pemberani. Ya, dia tidak ingin berperang, tujuannya apa? Bukan di jalan Allah. Tapi dia berperang tujuannya apa? Agar ketika mati dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Qila, faqad qil, sungguh orang-orang telah mengatakan. Ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan. Ya, kemudian diperintahkan untuk membawanya.
Fasuhiba ala wajhihi, kemudian diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai ia dilemparkan di neraka. Bayangkan, ya, seorang yang mati syahid, apabila dia niatnya bukan mengharap pahala dari Allah, ya, mengharap meninggikan kalimat Allah, ia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Mengapa? Karena ia tidak ikhlas. Wal'iyadzubillah. Nauzubillah min dzalik. Wa rajulun, ini untuk kita, untuk ana dan antum, dan terutama untuk antum semuanya yang di pondok misalkan, yang akan berangkat, ikhlaskan niat karena Allah. Berat nih. Wa rajulun, dan seseorang, ta'allamal ilma, yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkan ilmu tersebut. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'al Qur'an, dan ia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bi fa'rafahu ni'amahu fa'rafaha, kemudian didatangkan orang tersebut. Fa'rafahu ni'amahu, kemudian Allah tampakkan nikmat-nikmatnya. Fa'rafaha, kemudian ia mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha, kemudian dikatakan, apa yang kamu kerjakan dengan nikmat tersebut? Apa yang kamu amalkan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala, orang tersebut mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya, wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca untukmu Al-Qur'an, dan aku membaca karenamu Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alim. Akan tetapi engkau belajar agama, belajar ilmu agar dikatakan sebagai engkau orang yang berilmu. Wa qara'ta liyuqal huwa qari', dan engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan engkau seorang qari', seorang qari'ul Qur'an. Faqad qila, sungguh telah dikatakan. Orang-orang mengatakan kamu itu orang alim. Orang-orang mengatakan kamu itu seorang qari', pembaca Al-Qur'an. Summa umiru bihi fasiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan orang untuk malaikat untuk membawanya. Kemudian diseret di atas wajahnya sampai dia dimasukkan di neraka. Wal'iyadzubillah. Wa rajulun wassa'allahu alaihi, ya, seseorang yang Allah luaskan rizkinya, fa'atahu min asnafil mal, Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, beberapa jenis harta. Fa'utiya, kemudian didatangkan bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, ditampakkan nikmat-nikmatnya, fa'arafaha, kemudian ia mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha, kemudian ia mengatakan, apa yang kau amalkan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fihi illa anfaqtu fika. Aku tidak meninggalkan dari satu jalan pun yang engkau cintai ya Allah, sehingga aku berinfak di dalamnya. Ya, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau cinta untuk infak di dalamnya, kecuali aku berinfak di dalamnya karenamu. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, untuk menafkahi janda, orang-orang miskin, du'afa, ya, berinfak di masjid, membangun sekolah, dan yang lain sebagainya. Ya, orang ini tidak meninggalkan satu pun celah untuk ia tinggalkan dari sedekahnya, dari infaknya. Ya, dia berinfak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kau berdusta kamu. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Akan tapi kamu berinfak, ya, engkau melakukan ini dan itu agar dikatakan engkau itu al-jawad, orang yang dermawan. Faqad qila, sungguh orang-orang sungguh telah dikatakan, maksudnya orang-orang telah mengatakan, masya fulan itu jawad, dermawan. Ya, fulan itu tidak pelit, masya Allah. Orang itu kalau misalkan ingin pinjam uang, ingin apa ke fulan, ya, masya Allah, orang manusia. Akan tapi dia niatnya bukan menolong karena Allah, ya, tapi karena apa? Ingin dipuji sebagai orang yang jawad, dermawan. Summa umiru bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar.
Kemudian diperintahkan seseorang malaikat untuk menyeretnya. Ya, yang diseret wajahnya di bawah. Hatta ulqiya finnar. Sampai dia masuk ke neraka. Wali Tirmidzi, tambahan dari Imam At-Tirmidzi, fihi anna Muawiyah lama sami'a baka wa tala. Bahwasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika beliau mendengar hadis ini, beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami balas kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka fiha di dunia, wa hum fiha la yubkhasun. Ya, dan mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali apa? Neraka. Wal iyad billah. Ini pentingnya ma'asyiral muslimin. Baik, ya, seorang imam, seorang ustaz, thalabatul ilm. Ya, kita harus mengikhlaskan, ya, setiap apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah terbisik ingin dipuji orang, senang ketika orang melihatnya, lawan hati itu, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kita baca. Allahu akbar. Naam. Fi hadzal hadits dalilun ala taghlid tahrim ar-riya'i wa shiddatil 'uqubatihi wa 'ala al-hathi 'ala wujub al-ikhlas fil a'mal. Hadis ini dalil tentang, ya, kerasnya, haramnya riya dan beratnya hukumannya, dan anjuran bagi setiap orang untuk mengikhlaskan setiap amalnya. Fahadha alladhi qatala fi ma'rakah ma'al muslimin kanat suratu amalihi annahu min ajalil a'mal wa hiya al-qitalu fi sabilillahi wa ilali kalimatihi faqad ustushhida fi dhalika wasyahadatu fi sabilillahi la sya'nun 'azimun 'inda Allah lakin lamma kanat niyyatuhu laysat lillahi faqad habita 'amaluhu wa yawmal qiyamati yushabu ila an-nar li'annahu kana kadhiban li'annahu lam yuqatil li ajli an takuna kalimatullahi al-'ulya wa innama qatala liyuqala huwa jari, ya, atau mausufun bisyaja'ah. Ya, kata beliau, orang ini beliau meninggal di pertempuran bersama para orang muslim, yang mana ketika orang yang mati di medan pertempuran, suratu amalihi, keadaan amalnya itu merupakan amalan yang paling mulia, yaitu berjihad di jalan Allah untuk mengangkat kalimat Allah. Kemudian ia syahid. Sedangkan syahid di jalan Allah merupakan memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah. Akan tetapi tatkala seseorang niatnya bukan lillah, bukan karena Allah, faqad habita amaluh, sungguh akan terhapus amalnya, dan pada hari kiamat akan diseret ke neraka. Li'annahu kana kadziban, dikarenakan ia seorang pendusta. Li'annahu lam yuqatil li ajli an takuna kalimatullahi al-ulya, karena ia tidak membunuh, ya, karena ia tidak berjihad di jalan Allah untuk mengangkat kalimat Allah, ya, yang tinggi. Akan tetapi ia berjihad atau berperang agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Ya. Fa fi hadza anna sifatil waridata fi fadlil jihadi innama hiya liman arada wajha Allah ta'ala bidzalika mukhlishan lahu. Ya. Oleh karena maka dari itu, ya, adapun orang yang berjihad di jalan Allah dan ia mengharap wajah Allah, pahala dari Allah, dan ikhlas karenanya, inilah orang yang mendapatkan pahala yang besar. Ini jangan dikatakan orang yang mati misalkan, ya, kita melihatnya saja tapi kita nggak tahu hati orang. Oh, masya Allah, beliau itu meninggal ketika sholat misalnya, atau beliau masya Allah meninggal ketika khutbah, atau meninggal ketika menuntut ilmu. Kita sebagai manusia hanya apa? Hanya melihat zahirnya. Ya, kita masya Allah meninggalnya dalam husnul khotimah, masya Allah. Akan tetapi Allah yang tahu hati dia. Apakah dia sholat menuntut ilmu, mengajarkan ilmu misalkan? Apakah ikhlas ingin mengangkat kebodohan dari yang lain, mengharap pahala dari Allah, atau hanya ia ingin dipuji manusia? Itu Allah yang tahu.
Kalau seandainya ia niatnya ingin dipuji oleh manusia atau ingin dianggap sebagai seorang yang alim, ketika dia mati kelihatannya mati husnul khatimah, tapi sesungguhnya aswa'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Bukan su'ul khatimah lagi, aswa', seburuk-buruk mati. Mengapa? Mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Lebih ringan dari orang yang mati dalam, na'udzubillah, di dalam mobil berdua ya dengan bukan mahram, kemudian ia berzina di dalam mobil tersebut, mati. Yang kemarin mendapat berita itu lebih parah dari itu ya, tapi orang menganggapnya itu parah ya, waliyadzubillah. Wa amma sinfus tsani, adapun kelompok yang kedua, minal asnafits tsalatsah, dari 3 kelompok al-warid yang disebutkan zikruhum fi hadzal hadis, dalam hadis ini, fahuwa fil ulama'i wa talabatil ilm, yaitu ini berkaitan dengan ulama dan penuntut ilmu ya. Wahum ala sinfain, mereka ada 2. Fasinful awal jaa fihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya. Fa idza kana qasdu talibil ilmi wajha Allah taala fa innahu yahsulu 'ala al-ajri al-musili ila al-jannati ya. Maka barang siapa yang niat dalam menuntut ilmu itu mengharap pahala dari Allah, mengharap wajah Allah ya, meniatkan ibadah, bukan caper atau ingin ya dikatakan sebagai orang yang alim atau seorang qari misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang mengantarkan ke dalam surganya, dan ini yang kita harapkan. Oleh karenanya masyarul muslimin, pada kesempatan yang lalu ketika masih di belakang itu yang berkaitan dengan syirik-syirik yang samar ya, itu Rasulullah dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas ittaqu hadza syirk, berhati-hatilah kalian dengan syirik ini, fa innahu akhfa min dabibin namal, sesungguhnya kesyirikan itu lebih samar dari rayapan semut ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal, bagaimana kita berhati-hati dari kesyirikan ini sedangkan kesyirikan tersebut lebih samar dari rayapan semut? Kemudian beliau mengatakan, ala adullukum adan, maukah kamu aku tunjukkan ya, apabila kamu mengamalkan, idza fa'altahu dhaba qaliluhu aw kathiruh, apabila kamu mengamalkan ini, membaca ini, maka akan hilang ya, maka akan hilang baik sedikit ataupun banyaknya dari kesyirikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini Rasulullah, kita hafal ini, harus kita hafal doa ini, agar ketika hati kita ingin merasa dipuji oleh orang, ingin merasa menuntut ilmu tidak ikhlas ya, atau kita ingin bersedekah tapi ingin dipuji ya, hendaklah kita membaca doa ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam hati kita. Nah, ya, tadi kelompok yang pertama ikhlas, ia akan mendapatkan pahala yang mengantarkan seseorang ke dalam surganya. Amma sinfus tsani, adapun kelompok yang kedua, fahum talabatul ilmi alladzina yatlubuna al-ilma linaili asy-syahadati wa tahsilil mal. Adapun penuntut ilmu yang mereka menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan syahadah, ijazah, ingin dapat ijazah saja ya, wa tahsilil mal, untuk mendapatkan harta, wa naili syuhrah wal manzilah ar-raf'iyah ar-rafi'ah indan nas, dan ia ingin mendapatkan ketenaran atau mendapatkan tempat yang tinggi di sisi manusia.
famithlu haula'i masiruhum ilan nar. Dan orang yang seperti ini tempat kembalinya di neraka, wal'iyadu billah. Sawa'un kana qastuhum tam'ud dunya awir riya. Sama saja apabila maksudnya tama' dunia, yaitu ingin mendapatkan harta yang banyak, atau dia ingin ar-riya, ingin amalnya dipuji. Li'annahu jaa'a fil hadis, karena datang dalam hadis as-sahih, yang sahih. Hadis ini dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan hadis ini sahih. Akan tapi saya ketika cek di Maktabah Syamilah hadisnya hasan. Ya, dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Sebenarnya hadisnya dari segi sanad hadisnya dhaif. Tapi karena banyak periwayatannya maka diangkat menjadi hasan li ghairihi. Hadisnya hasan li ghairihi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talabal ilma," barang siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, hanya untuk mendebat ulama. Pokoknya saya tak menuntut ilmu nanti orang-orang ini tak debat nanti. Saya ajak debat dia. Saya bantah dia. Ya. Aul yumariya bihi sufaha, atau untuk merendahkan manusia, atau untuk meremehkan manusia. Ya. Seperti orang mengatakan, ya, seorang antum itu misalkan, ya, banyak omongnya tapi gak tahu ngaji misalkan. Ngomong ini dan itu tapi gak pernah ngaji. Berarti dia seolah-olah meremehkan apa? Orang tersebut. Ya kita gak tahu, memang dia gak pernah ngaji. Bisa jadi dia gak ngaji di masjid ini, tapi dia ngaji di masjid mana-mana. Atau bisa jadi dia tidak ngaji di masjid, tapi dia ngaji lewat online. Ya, bisa jadi. Atau mungkin karena kesibukannya. Ya. Atau dia misalkan dia dia gak ngaji misalkan. Akan tetapi dia ya memiliki amalan ibadah yang tidak orang ketahui. Misalkan dia bisa sholat malam setiap harinya, atau dia infak di mana-mana, tapi orang nggak tahu. Ya karena apa? Nggak infak di masjidnya, misalkan tetangga kita di sekitar sini misalnya, atau jamaah di GPI ini, iki masya Allah Pak Fulan iki gak tahu ikut berpartisipasi di masjid, ngomong aja, dia nggak tahu. Padahal dia seharusnya dia itu infak di jalan di mana, misalkan di Ma'had Al-Furqan misalkan, ketika ada dia ke sana, di sana. Kita nggak tahu. Seperti itu ya. Nah. Sudah kan? Baik, kita lanjut satu baris ini. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau hanya untuk menarik perhatian manusia. Atau khalahullahu nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke neraka, wal iyadu billah. Baik, tafadhal adzan dulu. Tafadhal. Tafadhal dana.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, yaitu jenis yang ketiga. Ya, yang pertama tadi orang yang jihad, penuntut ilmu dan ulama. Kemudian yang ketiga adalah orang yang gemar berinfak. Wa amma sinfus tsalits al-waridu dzikrum fi hadzal hadis. Fahumul mutasaddiqun, yaitu mereka adalah orang yang gemar bersedekah. Wala syakka bi anna as-sadaqata laha thawabun 'azim. Tidak diragukan lagi bahwasanya sedekah memiliki pahala yang sangat besar. Wallahu jalla wa ala asna 'alal mutasaddiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji bagi orang-orang yang bersedekah. Wa'adahum bijazili thawab idza sadaqat niyyatuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan pahala yang sangat besar apabila niatnya benar. Bi khilaf bijaksana wa muhsin, orang yang baik. Au huwa muwatinis salih, atau dia itu adalah warga yang saleh. Wa nahwu dzalika minas sifati allati yuhibbu sima'aha. Ya, dan yang sejenisnya dari sifat-sifat yang ia cintai untuk didengar. Famithlu haula laisa lahum illa ma sami'uhu fid dunya min suwarith tsana'i wal madh fi hayatihim dunya. Dan orang-orang yang semisal itu tidak memiliki apapun ya kecuali apa yang ia dengar di dunia dari pujian ya dalam kehidupan dalam hidupnya. Wa amma fil akhirati falaysa lahum thawabun indallah. Adapun di akhirat ia tidak memiliki pahala di sisi Allah. Nah, baik. Jadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita dalam setiap aktivitas kita, baik amal itu amal yang saleh ataupun amal yang mubah sifatnya, hendaklah kita meniatkan ikhlas karena Allah. Kalau amalnya mubah, amal itu mubah, kita tidak meniatkan, kita hanya tidak mendapatkan pahala. Amal itu mubah, misalkan kita makan misalkan, ya kita makan kemarin habis kurban, ya misalkan nyati di foto cekrek, ya, sambil kulit cekrek, sambil di update di status, ya. Tidak ada makanan yang paling enak melebihi ini, misalkan. Walaupun tujuan kita agar dipuji, masya Allah, ya, nggak masalah dia di situ. Mengapa? Dia riya kan urusan dalam masalah ibadah, dan ia sifatnya mubah. Tidak berdosa dia seperti itu. Ya, berdosa apabila jika ada tetangga kita baca status dan dia qadarullah, dia keteleso tidak mendapatkan daging kurban. Ya Allah, tahun ini enggak dapat. Dan orang-orang update status bakaran sate. Kan itu. Dia berdosa karena menyakiti dia cuman. Tapi dia enggak sampai ke taraf syirik. Kan itu. Ya. Dan orang-orang sekarang itu masya Allah, Pak. Nyate itu setahun sekali ya. Ya, pakai nyate bahkan setahun sekali. Itu diupdate. Gak izin tak Pak sama orang jualan sate. Hah? Yang setiap hari nyate. Gak malu tak? Orang jualan sate biasa. Diece jenengan, tahu diece? Diece sama orang jualan sate. Ini ya diupload. Aku sak bendino ini maksudnya. Nah, itu dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Mengapa? Karena perkaranya mubah. Tapi berbeda dengan orang yang dalam masalah ibadah, ya, misalkan dia sholat misalnya, sholat dia habis sholat atau haji misalkan, foto, cekrek di depan Ka'bah, diupload. Tujuannya apa? Allah alam, saya nggak tahu ya. Tujuannya apa kira-kira? Ingin diupload seperti itu. Misalnya foto dibuat bukti, buat kenang-kenangan, mungkin di HP atau di laptop, disimpan. Ya Allah alam, insya Allah tidak masalah ya, untuk pribadi, konsumsi pribadi. Tapi kalau sudah diupload, tujuannya apa? Oh masya Allah, fulan umroh, fulan haji, fulan begini. Tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa menjustifikasi niat orang. Ya, kita sendiri yang tahu, ya, dan Allah yang tahu. Ya, nah, ya. Jadi itu malah apa? Dosa. Bahkan dosanya merupakan kesyirikan. Kesyirikan kecil dosanya lebih besar daripada dosa besar. Nah, Allahu a'lam.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan. Tafadhal. Bismillah. Bismillah. Allah a'lam. Seorang teman yang hijrah sudah berpenampilan syar'i, namun karena kebutuhan atau cobaan ekonomi balik lagi berpenampilan lama demi mendapat pekerjaan lamanya untuk menghidupi keluarganya. Apa hal ini bisa dimaafkan? Apa termasuk orang-orang yang berdusta? Allahu a'lam. Apabila kembali ke penampilan lama tersebut, penampilannya yang pertama tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir, ya, atau dia hanya memakai, biasanya pakai jubah, pakai gamis, dia pakai kaos, biasanya pakai celana, ya, sirwal, dia pakai sarung, biasanya kopiahnya kayak gini, dia pakai kopiah apa? Hitam. Allah alam penampilan lama seperti apa ini. Ya, apabila penampilannya tersebut tidak sampai melanggar ke syariat, ya, maka tidak mengapa insyaallah. Ya, apabila penampilannya apa? Tidak sampai merubah ke syariat. Maksudnya dia misalkan seorang wanita sudah hijrah, sudah akhwati, ya mungkin entah bercadar atau jilbabnya besar, tapi qadarullah karena suatu pekerjaan dia harus pakai pakaian yang seksi, haram dia. Ya, untuk pakaian seksi untuk bekerja, ya, harus bersolek di depan laki-laki, maka ini haram. Ya, tidak bisa dimaafkan. Ya. Tapi kita tidak boleh menghukumi dia sebagai pelaku, sebagai ahli neraka, tidak boleh. Ya. Kalau dikatakan dia berdosa. Mengapa? Karena ia melakukan perbuatan dosa itu, yaitu dia tidak menutup aurat dengan sempurna misalnya, ya, seperti itu, ya. Kan tetapi kita tidak boleh menjustifikasi teman atau siapapun sebagai ahli neraka. Mengapa? Karena Nabi SAW mengatakan syafaati li ahli al-kabair. Aku memiliki syafaat bagi pelaku dosa besar. Ya, orang yang dosa besar nanti di hari kiamat apabila dia ikhlas, ya, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia memiliki syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kita jangan putus asa dari rahmat Allah untuk meraih ampunannya. Syafaati li ahli kabair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada berapa? Nabi memiliki berapa syafaat? 6. Ya, kalau dibagi secara garis besar ada 2. Ya, syafaat yang pertama khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua, Nabi memberi syafaat dan orang lain pun juga memiliki syafaat ini. Syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika di padang mahsyar. Ya, ketika di padang mahsyar, ya, pernah mendengar hadis, nanti di padang mahsyar itu nanti orang-orang akan menemui Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh untuk minta syafaat, Nabi Ibrahim. Tapi mereka tidak bisa memberi syafaat. Ya, contohnya Nabi Adam, mengapa enggak bisa memberi syafaat? Karena dulu aku melanggar larangan Allah. Janganlah taqrabu wala taqrabu hadhihi syajarah, ya, jangan kamu dekati pohon ini illa an takuna gimana surat itu al-araf. Fatakuna minadh zalimin. Maka bagimu termasuk orang-orang yang zalim. Dekati saja dulu, tapi dia malah memakan. Nabi Adam enggak mau, enggak bisa memberi syafaat. Nabi Nuh juga sama, enggak bisa. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Ibrahim pernah berbohong. Ya, tapi ini bohong yang syar'i. Ya, aku enggak bisa memberi syafaat. Kenapa? Aku pernah berbohong. Bohongnya apa? Ketika ditanya siapa yang membunuh, yang merusak patung-patung ini semua, Nabi Ibrahim mengatakan fa'alahum kabiruhum, itu yang besar itu yang. Nah, ya, padahal untuk mematahkan hujah. Itu yang besar itu yang orang-orang loh, masa orang patung besar bisa merusak teman-teman yang kecil-kecil. Kan gitu.
Akhirnya Nabi Ibrahim, lah sudah tahu nggak bisa ngapa-ngapain kok kamu sembah. Nah, ini logikanya Nabi Ibrahim. Dia membantah dengan logika. Nabi Ibrahim bohong kan? Gitu. Tapi bohongnya bohong yang syar'i di sini. Jadi ada bohong yang diperbolehkan. Ya, contohnya berbohong pada istri, berbohong untuk mendamaikan orang, berbohong ketika di medan perang. Ya, tadi. Kemudian datang kepada beberapa nabi ulul azmi, ya. Kemudian sampai ke Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasulullah SAW sujud, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, irfa ra'sak, ya, tas'al tu'ta, was'al tu'ta, washfa'tu syafa'. Ya, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah akan diberi, dan kalau kamu minta syafaat akan diizinkan untuk memberi syafaat. Syafaat yang pertama di padang mahsyar. Ya, karena semuanya belum dihitung. Lama kok enggak dihitung-hitung. Akhirnya meminta syafaat. Kemudian syafaat yang kedua yaitu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membukakan surga. Ya, untuk membukakan surga. Ketika di surga nanti. Ya, pintu surga, orang yang masuk surga dulu, dia akan antri di depan pintu surga. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menemui malaikat Ridwan, kemudian surga dibukakan. Kemudian syafaat yang ketiga yang dimiliki Rasulullah SAW saja dan umat yang lain tidak memiliki, itu syafaat kepada orang kafir. Orang kafir tidak akan diberi syafaat kecuali Abu Thalib saja. Ya, Abu Thalib harusnya kan orang kafir kan, dia di neraka jahanam kan, tapi Abu Thalib diberi syafaat oleh Nabi SAW dan diizinkan oleh Allah azabnya diringankan. Jadi dia di neraka yang paling azabnya yang paling ringan. Yaitu suruh pakai sandal dari yang api yang mendidih, yang panas, kemudian otaknya sampai mendidih. Ini syafaatnya Nabi SAW 3 ini yang khusus. Adapun syafaat Nabi SAW yang 3 yang lain tapi dimiliki oleh semua manusia. Itu syafaatnya Nabi SAW kepada penduduk neraka yang harusnya dia itu masuk neraka. Ini bagi orang muslim yang harusnya dia wajib masuk neraka, diberi syafaat oleh Nabi SAW. Itu syafaatil ahlil kabair tadi. Bagi pelaku dosa-dosa besar, kemudian dia harusnya masuk neraka, diberi syafaat oleh Nabi SAW, sehingga ia tidak jadi masuk neraka tapi langsung masuk surga. Syafaat yang pertama dari ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu syafaatnya Nabi SAW bagi penduduk neraka yang sudah masuk ke neraka, diberi syafaat sehingga bisa masuk surga, dientas maksudnya. Ya. Dan syafaat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi SAW, ya, dan oleh semua umat, ya, yaitu mengangkat derajat seseorang di surga. Ya, ini dimiliki oleh semua manusia. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Adapun orang-orang yang beriman, ketika dia diikuti keimanannya bersama anak keturunannya, maka akan kami kumpulkan, ya, antara keturunan tersebut dengan orang tuanya di surga nanti. Ya, wa ma alatna min syai', ya. Jadi Allah Subhanahu tidak melihat, misalkan seorang anak surganya di bawah, misalkan surga bawah, tingkatan paling bawah. Kemudian bapaknya karena seorang alim, dia di surga misalkan tingkatan misal ini ya, tingkatan yang atas, di tengah-tengah lah. Akhirnya anak ini akan diangkat di tengah-tengah, dikumpulkan oleh bapaknya. Begitu juga sebaliknya. Ini syafaat, ya. Jadi kita nggak boleh menjustifikasi seorang sebagai penduduk neraka. Jadi kita doakan, Mbak, hidayah terbolak-balik, ya. Hati itu sering terbolak-balik. Dinamakan hati itu qalbun. Qalbun, apa qalb artinya? Qallaba yuqallibu artinya apa? Membalik. Ya. Dinamakan sumyatil qalbu qalban li'annahu yanqalib. Dinamakan hati itu dengan qalb dikarenakan sering terbolak-balik. Makanya kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Allahu a'lam bissawab. Sambungnya. Baik. Sudah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.